Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin berkualitas ketakwaan kita, maka semakin berkualitas kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Baik kehidupan dunia maupun kehidupan nanti kelak di akhirat. Karena takwa ini adalah solusi dari berbagai macam problematika yang dihadapi oleh manusia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah selalu memberikan jalan keluar dari segala urusannya. Demikian juga semakin orang bertakwa kepada Allah, maka semakin kehidupannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan menjadi guru kehidupan kalian. Menjadi zat yang membimbing, menuntun, mengarahkan, menunjukkan kehidupan kalian. Dan takwa inilah jamaah sebagai bekal yang terbaik yang kelak akan kita bawa mati. Bekal yang kekal, abadi sampai surga nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya manusia itu hanyalah hitungan hari. Dari hari, kemudian esok hari dan hari berikutnya. Itulah usia manusia yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang dicatat dalam peradaban sejarah dengan tinta emas. Karena jasa, karena manfaat yang mereka torehkan, namanya selalu disebut-sebut. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikrak. Sungguh aku angkat namamu wahai Muhammad. Penyebutan namamu selalu diangkat, ditinggikan oleh Allah, disebut dalam azan, disebut dalam salat, disebut dalam pengajian, disebut setiap saat dan waktu. Itulah contoh teladan keabadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi juga di antara mereka itu ada manusia yang ditulis dengan sejarah karena keburukan-keburukannya. Abu Jahal, Abu Lahab dan begitu seterusnya diabadikan dalam sejarah karena keburukan-keburukannya. Oleh karena itu, dalam perjalanan kehidupan manusia itu ditulis oleh salah seorang ulama. Diriwayatkan oleh salah seorang ulama dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala oleh Imam Az-Zahabi. Bahwa dalam sepanjang sejarah peradaban manusia, sesungguhnya manusia itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama jamaah sekalian, bahwa di antara manusia itu ada rajulun minhum mithlu al-ghida. Di antara mereka itu ditulis oleh tinta sejarah dengan tinta emas. Di antara mereka ada orang laksana nutrisi kehidupan. Hidupnya adalah nutrisi, memberikan manfaat, menyehatkan dirinya, menyehatkan keluarganya, menyehatkan orang lain. Kalau tidak, seperti nutrisi kehidupan, seperti oksigen yang setiap saat dan waktu mendatangkan manfaat bagi manusia dan bagi seluruh alam. Inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang paling banyak mendatangkan manfaat bagi orang lain dan alam sekitarnya. Ini manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kehidupannya adalah nutrisi. Kehidupannya adalah oksigen bagi kehidupan, sehingga dia dibutuhkan setiap saat dan setiap waktu. Dia memberi manfaat tanpa batas.
kapanpun dan dimanapun keberadaannya, kehadirannya selalu mendatangkan kebaikan. Baik kebaikan yang sifatnya material maupun kebaikan-kebaikan yang sifatnya spiritual. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita hidup ini, kalau kita tidak mampu memperbanyak dan tidak melakukan banyak hal untuk menyumbang peradaban, minimal kita sumbangkan satu bata peradaban. Sekecil apapun yang kita lakukan selama itu bermanfaat, maka kelak itu akan terus dikenang dan ditulis oleh malaikat. Ditulis sebagai amal jariah. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya menjadi umat yang kualitas umat itu adalah sebagai nutrisi kehidupan dan sebagai oksigen kehidupan. Sekecil apapun dia akan bermanfaat. Oleh karena itu kita tidak boleh menyepelekan atau meninggalkan manfaat sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kalian menyepelekan kebaikan. Karena kebaikan itu bermanfaat. Ya, sedikit pun kata Nabi, sedikit pun jangan sampai kita menyia-nyiakan kebaikan. Sedikit pun kita jangan pernah meninggalkan satu manfaat dan memberikan manfaat bagi orang lain. Satu butir nasi jamaah yang kita sumbangkan, yang itu sampai kepada perut orang miskin atau perut orang yang lapar. Bisa jadi satu butir nasi itu kelak yang menjadi syafaat kita di padang mahsyar. Bisa jadi itu menjadi sebab dosa-dosa besar kita yang segede gunung diampunkan hanya gara-gara sebutir nasi yang kita sedekahkan. Oleh karena itu dengan adanya program Jumat Berkah, program sedekah, ayo sumbangkan sebutir nasi. Bisa jadi sebutir nasi ini bisa memberi manfaat bagi orang lain. Sumbangkan satu gelas air minum. Bisa jadi satu gelas air minum itu air minum yang kelak kita minum di alam barzah. Atau air minum yang kelak kita minum di padang mahsyar. Yang saat itu tidak ada toko minuman, tidak ada rest area, tidak ada orang yang jual minuman. Minuman itu hanya didapat dari mana? Dari manfaat yang pernah kita torehkan di dunia. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan tentang peristiwa padang mahsyar di mana manusia berkeringat, di mana manusia susah payah, satu hari durasinya 50.000 tahun, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Maka kata Nabi SAW bahwa setiap manusia, setiap insan, setiap individu tahta dhilli sadaqatihi. Mereka nanti berada di payung sedekahnya masing-masing. Bayangkan kalau kita tidak pernah sedekah. Bayangkan kalau kita tidak pernah memberi manfaat bagi orang lain. Apa yang bakal memayungi kehidupan akhirat kita? Siapa yang menolong? Siapa yang memberi syafaat? Itu pertanyaan yang patut kita renungkan. Makanya pantas tadi, orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Semakin bertambah hari, bertambah usia, semakin banyak yang harus ditorehkan. Jangan kita pernah pensiun dari amal. Kebiasaan kita selalu mengatakan saya sudah pensiun. Artinya saya pensiun dari amal. Tidak berbuat sesuatu. Ya, udah usia 55 tahun pensiun saatnya. Udah duduk sarungan di rumah. Itu mindset yang keliru jamaah. Nabi SAW semakin bertambah usia, semakin produktif. 40 tahun Nabi usia beliau diutus di Mekah. Di Mekah 13 tahun, artinya sudah 53 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah 54 tahun. Tahun kedua hijrah artinya 55 tahun usia beliau. Disuruh jihad jamaah. Usia 55 tahun di kita ini orang udah pensiun disuruh jadi jenderal. Jadi pasukan. Beramal. Bagaimana dalam keadaan medan yang begitu panas. Madinah jamaah. Kalau musim panas, musim saifiyah. Itu bisa mimisen hidung kita itu saking panasnya. Bayangkan. Nabi SAW menggerakkan umat, memberikan manfaat, mengibarkan bendera tauhid. Jadi tidak ada kata pensiun dari amal dalam sejarah kehidupan Nabi SAW. Bahkan bertambah usia semakin produktif. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang panjang usianya dan panjang amalnya. Artinya apa? Seharusnya kita semakin tua itu semakin banyak beribadah. Semakin banyak melakukan sesuatu. Semakin banyak mempersiapkan bekal.
Karena bentar lagi, besok lagi, kita sudah tidak ada. Kalau kita sudah tidak ada, amalan apa yang akan kelak sampai kepada alam barzah kita, yang sampai menjadi syafaat nanti di akhirat kita? Itu pertanyaan yang betul-betul diajukan oleh Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa melihat amal apa yang akan dipersembahkan, amal apa yang akan dibawa untuk hari esok. Jamaah sekalian kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW kemudian beliau menegaskan lagi, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadai. Maka sungguh beruntung, sungguh sukses orang-orang yang dijadikan oleh Allah pintu-pintu kebaikan berada di tangannya. Jadilah kita orang yang memegang pintu kebaikan. Setiap saat kita membuka kebaikan. Kita jadi pimpinan perusahaan, bukalah kebaikan. Bahkan kita menjadi guru, bukalah kebaikan. Kita menjadi pegawai di pasar, bukalah kebaikan. Dimanapun kita berada, peganglah pintu-pintu kebaikan itu di tangan kalian, di tangan kita semua. Karena itu adalah sebaik-baiknya umat dan itu dipuji oleh Nabi SAW. Yang kedua jamaah sekalian, dalam sejarah kehidupan manusia itu ada di antara mereka wa minhum kaddawa yuhtaju ilaihi fi halil marad. Di antara umat Nabi SAW itu ada orang laksana obat. Dia dibutuhkan kalau lagi sakit saja. Nah ini tingkatan yang agak rendah dari tingkatan yang pertama. Jadi kalau tingkatan pertama seperti oksigen, apapun dimanapun dibutuhkan orang. Tapi yang kedua, ini dibutuhkan kalau saat sakit saja, kayak obat. Obat itu diminum kalau kita sedang sakit. Artinya apa? Ada di antara umat Nabi SAW itu, ada orang yang dia mengerjakan manfaat, tapi perhitungan. Artinya dia hanya memberikan manfaat sifatnya temporer saja. Musiman kalau lagi musim puasa baca Quran, ya, sedekah, infak, ya nggak ada yang salah. Tapi sayang itu terbatas, ya. Memberikan manfaat yang sifatnya musiman. Musiman dalam arti dia dibutuhkan ya kayak obat saja. Artinya kalau orang sudah sehat tidak butuh dan tidak dibutuhkan lagi. Nah, manusia yang seperti ini tuh tipe yang kedua, agak rendah tipenya daripada tipe yang pertama tadi. Tapi walaupun seperti itu, walaupun seperti obat yang dibutuhkan saat sakit saja, itu tidak ada masalah. Tetapi hendaklah kita dalam kehidupan itu selalu meningkatkan level amal. Jangan dulu kita usia 25 tahun sama dengan sekarang udah 40 tahun amalnya sama. Harus ditingkatkan. Yang asalnya kita dulu musiman ibadahnya seperti obat. Sekarang ditingkatkan seperti oksigen. Setiap saat dan waktu adalah ibadah. Setiap saat dan waktu adalah memberi manfaat bagi orang lain. Dan yang terakhir jamaah sekalian, wa minhum kadda makruhun ala kulli hal. Di antara umat ini ada yang seperti racun. Ada penyakit. Jadi dimanapun dia keberadaannya itu kayak penyakit, kayak racun. Ya. Artinya apa? Kehadirannya yang harusnya pintu-pintu kebaikan itu terbuka. Dia menjabat, membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Itu racun. Dia bisnis, dengan bisnisnya dia curang, merugikan orang lain. Ya. Mengurangi timbangan dan begitu seterusnya. Ini racun. Dan dimanapun keberadaannya selalu membawa racun kehidupan. Nah manusia ini adalah manusia yang terburuk kata Nabi. Wa wailun liman ja'alallahu mafatihas syarr ala yadayhi. Dan celaka, sungguh celaka. Orang-orang yang dijadikan di tangannya adalah pintu-pintu keburukan. Jadi di tangannya pintu kebaikan ditutup dan dibukakan pintu-pintu keburukan. Ini adalah seburuk-buruknya manusia. Makanya Nabi SAW mengingatkan, wa syarrun nas man tala umruhu wa syarrul amaluhu. Sejelek-jeleknya manusia itu adalah panjang usianya, ya. Panjang usia tetapi wa syarra amaluhu, buruk atau panjang amalnya. Semakin tua semakin ahli maksiat. Semakin tua semakin cinta dunia. Semakin tua semakin lupa mati. Semakin tua tidak menyiapkan bekal amalnya. Ini racun jamaah. Ini seperti racun dalam kehidupan. Oleh karena itu jangan pernah menjadi racun, ya. Jadilah oksigen tadi atau minimal menjadi obat tadi. Jangan pernah menjadi sampah ataupun penyakit bagi orang lain. Makanya yang terakhir jamaah sekalian, suatu ketika Nabi SAW ya, lewat di hadapan Nabi dua jenazah.
dua jenazah digotong bergantian. Ketika jenazah pertama lewat, Nabi mengatakan al-mustarih. Orang ini atau jenazah ini sebentar lagi dia istirahat. Lewat lagi jenazah yang kedua, al-mustarah minhu. Ini jenazah nggak bisa istirahat, tetangganya yang istirahat, alam yang istirahat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa bedanya dua jenazah ini? Nabi mengatakan jenazah yang pertama dia istirahat. Karena dulu dia udah capek beramal di dunia, memberi manfaat bagi orang lain. Saatnya dia istirahat untuk memanen amal. Jenazah yang kedua, ini jenazah nggak bisa istirahat. Dulu dia bikin capek masyarakat dengan dosanya. Bikin capek tetangganya sehingga tidak bisa tidur. Bikin capek rakyatnya sehingga menderita. Nah sekarang rakyat, sekarang masyarakat, sekarang tetangganya, mereka istirahat dengan kematiannya. Tetapi dia sendiri tidak bisa istirahat karena bakal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, capeklah kita beramal karena semakin capek semakin nikmat keimanan kita. Karena sebentar lagi kita akan istirahat untuk selamanya. Dan sebaik-baiknya istirahat adalah ketika istirahat kita ditemani dengan amal kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده فقد قال تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن الله تعالى أمرنا بأن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته وأمركم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا ويسرتنا على قضاء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة